Katanya itu jangan bermain-main dengan duitku, jangan bermain-main dengan keturunanku. Nah saya lalu itu boleh, kalau urusan agama ini urusan baik nih, sedih saya boleh. Jadi mudahan kesedihan kita ini adalah untuk agama, kita berjuang, mudah-mudahan bisa menang. Pak Haji Saban Effendi, mungkin sudah ada dua yang mengenalnya. Beliau sama-sama orang Alay, warga Limbar Dua, warga Pasar Dua, sebab dari Kecamatan Batang Alay. Nah, rumah sini park Simpang 4 di wilayah kurang lebih 300 meter. Sudah diketahui, beliau ini meninggalkan jabatan beliau menjadi calon 5 tahun yang lalu menjadi ketua DPRD Kabupaten Hubungan Tengah. Sekarang beliau kemarin terpilih kembali dan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Hubungan Tengah. Untuk calon bupati, beliau harus mundur dari jabatan karena ada cita-cita beliau untuk membangun Hubungan Tengah yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkah untuk kedepannya. Oleh karena itu bersama Habib Bidil beliau berpasangan. Jadi Pak Haji Saban ketua DPD Golkar, Pak Habib Bidil ketua Partai Nasdem. Jadi ada 4 partai politik Bapak dan Ibu dukungan kepada beliau ini. 4 partai politik, ada Gerindra, ada Golkar, ada Nasdem, ada PAN. Ada 19 kursi Bapak dan Ibu. 19 kursi itu dari 30 kursi di DPRD. Jadi kalau orang sidang di DPR itu dengan 19 kursi itu pasti menang di dalam puting suara. Maksud saya menang di sini apabila ada hajat-hajat masyarakat yang diprogramkan itu pasti akan bisa digolkan oleh dia karena kita lebih banyak menguasai DPRD itu maksudnya tadi. Kemudian beliau juga mendapatkan dukungan dari para ulama kita di Hulu Sungai Tengah. Dukungan dan doa ulama menyertai beliau. Mudah-mudahan keinginan beliau berdua ini untuk membangun Hulu Sungai Tengah yang lebih baik dengan petunjuk para ulama, dengan doa para ulama yang baik, mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Tapi kemenangan itu tidak bisa dilepaskan daripada doa, dukungan dan pilihan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nomornya sudah kamu diketahui Bu, nomornya Bu. Nomor 4 alhamdulillah sudah ada ya. Mengenal mungkin lewat baliho dan lain sebagainya. Nomor 4 mudah-mudahan menjadi pilihan yang tepat. Kemudian karena ini adalah habaib, Habib kita Habib Bidil salah satu dari dzurriyyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sunnahnya menyatakan pelihara Al-Quran itu dan keluargaku. Kata Nabi, aku sendiri yang akan membalasnya apabila diberikan pilihan untuk mendukung beliau itu. Asal niatnya ini untuk membangun Hulu Sungai Tengah dan niat pilihannya adalah untuk kebaikan. Kata Nabi, aku sendiri yang memberikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Itu tidak bisa dilepaskan. Itu janji daripada sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis Muslim. Jadi sahih hadisnya itu buat. Katanya itu jangan bermain-main dengan duitku, jangan bermain-main dengan keturunanku. Nah saya lalu itu boleh, kalau urusan agama ini urusan baik nih, sedih saya boleh.
Jadi mudahan kesedihan kita ini adalah untuk agama, kita berjuang, mudah-mudahan bisa. Pokoknya bisa menang lah, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian lah. Nah, jadi memang demokrasi ini membuka peluang sebebas-bebasnya kepada warga negara itu bebas dengan hati nuraninya. Tapi kalau pada hari ini sudah berkenalan dengan calon bupati kita, calon orang kampung kita juga di arah ini, nah ingin niatnya memajukan Hulu Sungai Tengah. Nah, mudah-mudahan kita semua ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah disampaikan oleh ketua tim bahwa kita calon Bupati Hulu Sungai Tengah beserta Habib Ridil. Ulun sebelum menjadi masuk ke Bupati ini pernah memegang ketua Golkar, kemudian ketua Dewan, dan banyak lagi jenjang-jenjang organisasi yang ulun pimpin. Nanti Habib Ridil sedikit menjelaskan. Ulun adalah Abah Ulun Haji Bandaniji itu di Rangas Luar. Wah, ini Rangas namanya. Dan ulun berdiam itu di Biriang Timur. Jadi kita sakampung sealai. Makanya ulun harapkan kepada pian keluarga berataan di sini. Ulun minta dukung, minta coblos nantinya pada tanggal 9 Desember pilih nomor 4 Sabil. Karena ini bini ulun Ida Jureida banyak keluarganya di Limbar nih, di Dangu juga, jadi di Alai aja kami kumpulan. Nah, mudah-mudahan dengan ulun nantinya beserta Habib Ridil memimpin Hulu Sungai Tengah, doakan mudah-mudahan benua kita ini berkah, mudah-mudahan benua kita maju sejahtera. Karena selain partai politik apa yang disebutkan oleh Pak Fathur Rahman Surya tadi, kita didukung oleh ulama terkenal kita yaitu Ustadz Bahir. Beliau mengumpulkan alumni Sidin dan sudah disampaikan ke alumni. Kemudian di lain-lain juga mendukung kepada habaib dan mendukung kepada ulun khususnya di Batang Alai ini. Mudah-mudahan dengan dukungan habaib, dengan dukungan ulama, kalau habaib dengan ulama ini mendukung, ulun kira ada kesalahan juga kita, karena ini sudah akhir zaman kita membingung itu ke ulama dengan habaib. Mudah-mudahan dengan kami terpilihnya nantinya bisa amanah menjalankan tugas, bisa amanah dengan menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang diperintahkan oleh masyarakat. Kami siap untuk menjalankan dengan doa sambian berataan. Visi-misi ulun yang pertama, ulun beberapa kali sering menyampaikan bahwa kami tidak akan menambang batu bara. Karena apabila ulun menambang, ini sama lah di pian sini nah, rumah ulun di situ itu kan huluannya karena banjir juga lagi pagar. Nah, makanya dengan kita calon bupati ini kita mempertahankan bersama pian-pian berataan supaya kita jangan menambang batu bara. Kemudian yang kedua, kami juga berkeinginan untuk menolak perkebunan kelapa sawit dengan skala besar. Karena daerah kita ini lahan pertaniannya sedikit, irigasinya sudah dibangun dengan beberapa miliar dananya bangunannya itu. Tujuannya untuk meningkatkan lahan pertanian supaya kita bahu makawa 2 kali lahan pertanian itu melimpah dan lain sebagainya. Cuma kita pikirkan menjual hasil-hasil pertanian. Makanya tetap kita pasar agung bisnis itu kita bangun, kita galakan, tetap kita pertahankan untuk menjual hasil-hasil pertanian itu. Pusatnya di agrobisnis Purwakarta itu Saben 25. Apalagi tahun-tahun yang akan datang itu kalau dibangun ibu kota provinsi di Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Pasir Utara, itu akan hasil kebun kita ini akan kita jual ke Penajam Pasir Utara. Nah, insya Allah itu sudah
ada dari Presiden itu akan membangun jalan tol sekitar 250 km dari sini, insya Allah 3 jam kita sudah sampai ke sana dengan melalui jalan tol. Tapi kita ini mungkin 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan anak cucu kita bisa menikmati dengan kita tidak menambang. Kalau kita menambang, kita aja hasilnya. Bukan kita aja, cuma pengusaha-pengusaha yang pemodal yang di Jakarta, di Banjarmasin atau di lain-lain yang hasilnya itu untuk mereka, kita cuma menikmati sedikit hasilnya. Makanya dengan dasar itu kita juga berkeinginan untuk maju di Bupati ini. Kemudian kita juga meningkatkan di bidang kesehatan. Kalau di sini misalnya menukar ambulan itu paraknya jaraknya lah puskesmas di Arsin itu, tetapi kalau masyarakat sini berkeinginan untuk menukar ambulan atau membeli ambulan, nanti kita ulahkan perbuknya apabila kami jadi bupati. Jadi duit desa itu yang kita pakai, insya Allah. Di bidang pendidikan misalnya, kalau ada anak-anak di Limbar ini yang berprestasi sekolah di kedokteran, itu juga akan kita biayai dengan program-program pemerintah yang membiayai anak didiknya ke kedokteran. Ini sudah beberapa periode ini sudah dibiayai oleh pemerintah, yang nantinya kalau sudah jadi dokter kita andak di puskesmas, kita andak bidan-bidan di desa ini, supaya masyarakat itu kadang lagi berobat. Rumah sakit misalnya, itu jatah Habib Didil kita membahas rumah sakit itu bersama-sama dengan ulun, supaya masyarakat berobat ini jangan membludak ke rumah sakit, cukup di puskesmas kita adakan. Di bidang keagamaan, karena kami ini berpasangan habaib dan kami berkunjung ke ustadz-ustadz, itu ustadz-ustadz minta kepada kita supaya bidang keagamaan itu dikuatkan, ditinggikan. Seperti ulama-ulama keliling tetap kita bantu. Anak-anak didik sekolah kita yang ingin belajar di luar negeri ini bukan hanya di Yaman, dimanapun di luar negeri itu kita biayai. Cuman istilahnya kita menginginkan supaya di Yaman ini kan pelajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita anuan ke situ. Jadi itulah program-program kami yang mana nantinya apabila program itu tercapai, apabila pian-pian ini mendukung pada tanggal 9 Desember mencoblos nomor 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Dan ulun minta doa sekali lagi bersama Habib Didil, mudah-mudahan kami terpilih nantinya untuk menduduki jadi Bupati Hulu Sungai Tengah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama tadi Pak Saban sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan bidang pertanian. Tadi sudah membahas juga di sana bidang pertanian. Jadi menyambung akan saja pun Pak Saban. Jadi misalnya tadi irigasi ini sudah lancar berjalan, artinya kawah bertanam 2 kali, alhamdulillah misalnya kawah. Tapi kita menjualnya kesulitan doang kayak Pak. Nah itu kita kami siapkan doang Pak. Itu ada program pemerintah. Jadi pada saat harga murah itu kita kalau menjual ke pemerintah, itu ada artinya program berisi gudang. Jadi pemerintah daerah itu cukup menyiapkan tempat tanah, pemerintah pusat membangunkan bangunannya, bekerja sama dengan bank pembangunan daerah untuk menukari hasil panen tadi. Jadi pada harga baik kita tukari, dan pada saat bagusnya lagi harga naik hanya kita jual. Jadi masyarakat menjualnya tuh kan ada di bagian besi gudangnya itu ditampung di gudang terbaik. Karena yang selama ini itu begitu kita panen melimpah ruah, nah itu pulang bermain baik. Jadi bermain menukari itu, nah harapan kami itu prioritas utama untuk di Kabupaten HST untuk di bidang pertanian lah. Kemudian
ulun ini sudah berkunjung paling ibarat 11 kecamatan nih. Tadi bisa lagi yang 5 apa ya 5 titik sehari orang kunjungi ini. Jadi ke gunung sudah juga, ke Kiningan, ke Tilahan, ke Harian Dayak, Kopagaran, nanti sudah. Padahal bagus tuh. Kalau melihat tuh sumber pendapatan kita ibaratnya nih, cuma kenapa kami dimanfaatkan, terutama untuk pariwisata. Jadi di samping kita pertanian jalan sudah jalan, kenapa kita tambahi lawan pariwisata untuk PAD kita. Kemudian di daerah-daerah yang sendiri ini ada pegunungan Meratus, itu sudah cukup dikenal orang, tapi mungkin orang-orangnya aja yang pernah menjejak ke sana. Nah, tempatnya di tempat kita, orang sendiri sudah pernah juga. Orang terakhir sampai ke Kio itu membangun rumah adat, rumah desa lah yang dibangun dari transmigrasi. Nah, sampai ke Kio orang udah naik. Nah, jadi dari Kio itu jalan ke Meratus itu sekitar 9 jam ke jalan gratis. Nah, kenapa itu kada kita manfaatkan? Misalnya dengan adanya dana desa, boleh jalan setapak Nangkawa dilalui Sapidongtor. Jadi misalnya dari bawah Kio itu harus menggunakan sepeda motor. Nah, itu akan jalan ekonomi di desa itu, termasuk wilayah banyak kurang kunjungan wisatawan baik yang dari Kalsel maupun dari luar Kalsel. Karena itu cukup terkenal, baik Gunung Meratus sudah bertiba di bendera merah putih, sudah melaksanakan acara 17 Agustus di sana. Nah, kita orang sini kada pernah ke sana. Kenapa itu kita upayakan supaya yang tadinya 9 jam kurang jamnya dengan naik kendaraan sepeda motor, misalnya kawa ditembus 4 jam lah, lagi 5 jam, itu banyak untuk wisatawan yang datang ke sana. Kemudian terkait dengan PAD kita, itu gue PAD kita nih berarti Banua Alam ini paling halus PAD-nya. Jadi sekitar 130 miliar setahun PAD kita nih yang biasa membiayai untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kalau melihat kada maksimal lagi, kita mau upayakan untuk menarik dana tersebut. Nah, jadi harapan kami nanti apabila terpilih, mungkin ditakdirkan terpilih, kami itu untuk meningkatkan PAD, memaksimalkan ada dulu. Artinya kita cari nama-nama sumber-sumber PAD kita cari, habisakan supaya kembalinya ke masyarakat boleh. Biasa baik itu bidang kesehatan, masalah di bidang pertanian. Nah, harapan kita nantinya dana desa itu supaya menganggarkan untuk bidang pertanian. Artinya minimal setiap desa itu ada melaksanakan penyuluhan yang dianggarkan atau membayarnya dari dana desa. Kemudian di terakhir mulai kita artinya dalam hal pilkada ini itu ada calon 5 baik nih. Ada calon 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kami ini lawan kesehatan pas Pak Kopi Haji berdua boleh. Hal yang lain tuh ada Pak Kopi Haji, ada Pak Kopi Haji berarti 1. Nah, jadi aman saja meminum duit nih. Jadi 1, 2, 3 di atas, jadi bawah 4, 5. Nah, jadi di bawah sama Kopi Haji. Jadi Haji Saban dan Alhamdulillah. Nah, kami mampunya itu artinya sabil bungas. Apa itu yang arti bungas itu? Bungas itu artinya itu berkah, unggul, agamis, dan sejahtera. Nah, bidang agamisnya tadi sudah dibahas oleh Pak Sabar. Kita setiap tahun nantinya akan mengirimkan santri atau mahasiswa yang sekolah baik yang ke luar negeri, tapi itu syaratnya boleh harus berprestasi. Artinya kalau kita mengirim samuan, kembalinya anggaran kita pulang minimal jadi Pak Puji 5 orang lah setahun. Jadi selama kami 5 tahun ke kena 20 mekong mengirim. Jadi sekolahnya itu anak kamarnya yang penting berprestasi. Jadi kita berprestasi itu kalau super menyekolahkan ke luar negeri. Ya syaratnya gue kalau kayak non itu minimal harus apa Al-Quran itu 10 juz, hanya diterima orang di sana.
Jadi kan sembarangan yang kirim anak aja sembarangan dikirim. Nah tapi prestasinya itu banyak kita tes dulu di antara yang masuk ke mana yang terbagus lah itu yang kita kirim. Itu menangkal itu dulu. Nah kedua, ulun waktu jadi anggota dewan periode pertama semalam itu ke Kementerian SDM dan Kebudayaan. Itu memang jatah untuk penambangan kita di Batang Ali Timur ini lawan apa tuh? Sana Batu Mandi sana itu ampun kuasa tambangnya pakai MCM orang India aslinya. Kita 4 tahun berturut-turut itu hendak menghilangkan daftar nama Batang Ali Timur itu nah supaya hilang dari daftar untuk ditambang. 4 tahun perjuangan kita. Alhamdulillah belum kawan. Karena apa? Mereka berbayar pajak setiap tahun juga. Nah itu, jadi masih ada daftar nama Batang Ali Timur itu masih terdaftar di MCM. Akhirnya mungkin ya penambang. Tapi ada syarat 2 yang perlu banget yang inya kalau penambang ada 2. Pertama, kita nampung tanah kalau jual. Itu pertama. Itu orang pusat tuh kan. Bila kita jual kemungkinan ditambangnya ada. Yang kedua itu pemerintah daerah komitmen kita lomba di Sakban itu. Syarat yang kedua Pak untuk menambang itu AMDAL harus ada. Itu pengeluarannya dari Kabupaten Nusantara pemerintah daerah. Selama pemerintah daerah kalau mengeluarkan AMDAL itu analisa dampak lingkungannya gitu. Selama itu ada keluar itu kayak apa ini bisa tambang alat tanah macam-macam itu kalau tambang. Itu aja kalau pernah handi tambang itu tuh. Nah itu komitmen pemerintah daerah belum berpada orang tua disebut bila kita di Bupati AMDAL selama 5 tahun jangan dikeluarkan. Itu aja. Insya Allah harus kita mengamalkan. Yang kedua sesuai dengan sampaikan oleh Pak Ibu tadi. Alhamdulillah ulun Pak di Komisi 2 ini ada nih untuk membidangi pertanian, perkebunan, segala perikanan macam dan jenis-jenis perkebunan itulah ulun membidangi. Ulun sudah berpasang dengan Pak Sakban, ulun bila sidang yang jadi bupati, tolong dinyatakan anggaran untuk pertanian perkebunan itu lah. Desain apa? Yang pertama kita kalau alat pertanian ini paling ringan aja lah dulu. Apakah perlu rakyat? Nah untuk itu kita kan konsultasi nih dewan masyarakat anggota pertanian komputer. Nah apa yang diharuskan yang disiapkan oleh petani kita nih yang dikehendaki itu nanti. Nah ada nih Pak yang ada salah dan ingat ulun 3 bulan aja anggaran itu setahun. Nah jadi JUT ini tuh habis sudah. Kalau kena ada yang lain untuk alat pertaniannya kah, untuk biaya mengambil pupuk kah, mau umpamanya. Sabil, hebat. Sabil, Sabil, tangga 9 pilih nomor 4. Sabil, Sabil, tangga 9 pilih nomor 4.